Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Video ini berisi tentang praktik coaching bersama 3 rekan calon guru penggerak, yaitu yang pertama saya sendiri, Ika Mardi Utami dari SMP Negeri 4 Ngantang 1 Atap sebagai supervisor. Yang kedua, Bu Isna Dianing Ratri dari SD Negeri 3 Sumberagung sebagai coach. Dan yang ketiga, Bu Sriwati dari SD Negeri 3 Banjarjo sebagai kuci. Berikut ini adalah prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bika. Bagaimana kabarnya, Bu Isna? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya, Bika? Sama, saya juga baik, alhamdulillah. Ini Bu Isna, hari ini Bu Isna akan melakukan coaching ya? Ya, Bika. Nah, ini Bu Isna, sebelum kita melakukan coaching ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Isna. Nah, yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya. Saya akan bacakan ya Bu Isna. Ya. Coaching hari ini ya, saya akan menilai coach dan kuci berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bu Isna nanti memberi pertanyaan berbobot kepada kuci. Terus juga bagaimana kuci ini merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Isna. Dan jangan lupa Bu Isna, nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya, antaranya kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ini Bu Isna, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Isna kembangkan pada sesi coaching kali ini? Ya, Bika. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot pada kuci. Oh iya. Terus pertanyaan kedua ini Bu Isna ya, kompetensi mana yang secara spesifik ini yang akan yang ingin diobservasi? Ada 2 kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, Bika. Yang pertama kompetensi mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian ini terakhir ya Bu, pertanyaan terakhir. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang mana ini yang Bu Isna inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu agar coach bisa menemukan solusi dalam permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih ya, demikian para observasi kita kali ini. Silakan Bu Isna melakukan proses coaching terhadap coaching. Sama-sama Bu Ika. Monggo. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Isna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Isna. Dengar-dengar Bu Sri ada mau disampaikan pada saya. Ya Bu Isna, Nggih. kalau Bu Isna ada waktu, saya ingin ngomong sebentar itu. Alhamdulillah Bu Sri, hari ini saya ada waktu kira-kira 15 sampai 20 menit. Apa yang bisa saya bantu? Ini Bu Isna, akhir-akhir ini kok saya khawatir ya dengan keadaan lingkungan sekolah saya. Khawatir yang bagaimana ya Bu Sri? Ini Bu Isna, saya perhatikan itu kalau tiap pagi itu di lapangan sekolah saya itu kok masih banyak sampah yang berserakan Bu. Sehingga tampak kotor, kemudian kurang enak dipandang seperti itu Bu. Ini yang saya khawatirkan begini Bu Isna, kalau ini dibiarkan ini bisa memberikan dampak buruk pada lingkungan sekolah saya Bu. Dampak buruk, memberikan dampak buruk yang bagaimana ya Bu Sri? Ya, dampak buruknya nanti bisa mengganggu kesehatan warga sekolah Bu Isna. Oke, dari permasalahan yang dihadapi Bu Sri, dari permasalahan sampah yang akhirnya memberikan dampak yang kurang baik
pada sekitarnya. Apa yang Bu Sri harapkan dari percakapan ini? Ya, saya inginkan ada solusi Bu Isna. Nanti setelah ngomong ini saya mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah saya Bu Isna. Semoga dari percakapan ini nanti Bu Sri mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, mudah-mudahan Bu Isna seperti itu. Begini ya Bu Sri, memang sampah itu merupakan permasalahan yang serius dan mengkhawatirkan. Menurut Bu Sri, di sekolah Bu Sri ini permasalahannya disebabkan karena apa? Ya, ini mungkin Bu Isna, anak-anak mungkin belum sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, mungkin ini kan musim kemarau, bisa juga dari daun-daun yang kering berguguran di tanah, kemudian bertebaran kemana-mana. Itu mungkin Bu Isna yang menyebabkan sekolah kami tampak kotor setiap pagi itu. Dari permasalahan sampah ini tadi karena kesadaran siswa, karena cuaca juga musim kemarau, menurut Bu Sri lingkungan seperti ini tadi kalau dinilai dari 1 sampai 10, lingkungan di halaman Bu Sri itu berada di level berapa? Kalau menurut saya ya masih di level 5. Masih di level 5. Harapannya Bu Sri dari ini tadi, yang Bu Sri inginkan sekolah Bu Sri berada di level berapa? Kalau menurut saya ya saya menginginkannya level 9. Bu Sri menginginkan di level 9 itu. Level 9 itu dalam kondisi halaman sekolah yang bagaimana? Kalau menurut saya ya level 9 itu ya halaman sekolah bersih, bebas dari sampah. Anak-anak sudah mulai sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian setiap paginya anak-anak sudah mulai bisa membersihkan dengan menyapu bersama-sama. Seperti itu harapan saya, Bu. Berarti untuk mencapai dari level 5 ke level 9, setidaknya anak-anak harus ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya apa Bu Sri? Yang ini Bu yang mau saya lakukan itu yang pertama, saya sudah ngomong-ngomong sama teman-teman bagaimana untuk mencarikan solusi untuk mengatasi sampah ini. Kemudian saya berencana juga Bu, saya akan membuat piket lapangan khusus untuk kelas 4, 5, 6 secara bergantian seperti itu. Berarti langkah yang akan diambil Bu Sri yaitu yang pertama ngobrol dengan teman-teman tadi sudah untuk membentuk piket dari kelas 4 sampai kelas 6. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu guru? Untuk sejauh ini Bapak Ibu mendukung Bu untuk rencana pembagian piket di lapangan. Nah, untuk rencana pembagian piket kelas 4, 5, 6 ini tadi rencananya bagaimana Bu Sri? Untuk pembagian piketnya saya jadwalkan Bu untuk hari Senin, Selasa yang piket kelas 6, kemudian hari Rabu dan Kamis kelas 5, terus hari Jumat dan Sabtu itu tugasnya kelas 4. Seperti itu dibagi setiap harinya seperti itu. Berarti pembagian piketnya itu tiap kelas itu 2 hari ya, kelas 6 hari Senin Selasa, kelas 5 hari Rabu dan Kamis, untuk kelas 4 hari Jumat dan Sabtu. Nah, menurut saya untuk pembagian piket ini saya rasa sudah cukup baik dan rencana yang baik. Dari rencana kedepannya Bu Sri untuk rencana ini tadi akan dilaksanakan kapan? Ya, ini secepatnya Bu, mungkin hari Senin depan, minggu depan itu harus sudah mulai piketnya. Berarti rencana piket ini akan dilaksanakan minggu depan. Nah, dari percakapan ini tadi apa yang Bu Sri dapatkan? Ya, dari percakapan ini tadi yang saya dapatkan, yang awalnya saya bingung Bu ya untuk menyelesaikan masalah di sekolah saya. Setelah percakapan ini saya bisa ngobrol dengan sesama guru, saya dapat berencana untuk membuat piket, ya saya mendapat solusinya. Alhamdulillah dengan percakapan ini Bu Sri mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan sampah ini tadi dengan mengobrol dengan Bapak Ibu guru, dengan membentuk piket kelas 4, 5, dan 6. Oke Bu Sri, saya tunggu rencana Bu Sri untuk melaksanakan piket kelas dari kelas 4 sampai 5, kelas 4, 5, dan 6. Bagaimana nanti hasilnya, apakah bisa terlaksana dengan baik, saya tunggu cerita Bu Sri selanjutnya. Iya Bu, siap nanti.
Terima kasih atas waktu dan dukungannya Bu Isna. Ya, sama-sama Bu Sri. Nah, gimana Bu Isna sudah melakukan kucing ya bersama Bu Sri? Alhamdulillah sudah Bu Ika. Iya. Ini Bu Isna, dari kucing yang Bu Isna lakukan tadi, ya, apa yang sudah dilakukan Bu Isna pada saat kucing tadi? Yang sudah saya lakukan pada proses coaching ini tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, mulai dengan menanyakan tujuan, Ya. melakukan identifikasi, Ya. menanyakan rencana dan tanggung jawab. Oh iya iya iya. Menurut pengamatan saya ini ya Bu ya, tadi itu Bu Isna sudah melakukan kucing dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta, serta Bu Isna tadi sudah menggali potensi dari Bu Sriwati dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah ini yang terakhir ini Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Isna kembangkan berdasarkan hasil kucing tadi untuk kedepannya? Yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami tentang proses tirta, terus lebih banyak melakukan belajar untuk coaching agar kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Ika. Oh ya, semoga kedepannya Bu Isna bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Terima kasih Bu Isna. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.